Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait masalah memahami sejarah, fikih dan teori arah kiblat yang dibawakan oleh saya sendiri, Dr. Muhammad Raswan Syarif, SHI, MSc. Untuk memahami lebih lanjut tentang arah kiblat, yang perlu kita pahami bersama dulu adalah definisi arah kiblat itu sendiri. eh, Pengertian istilah kiblat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu arah atau petunjuk di suatu tempat di mana bangunan Ka'bah itu berada. Memang kita harus pahami bersama dulu arah kiblat ataupun kiblat itu, kita harus menyamakan persepsi satu opini. Karena kenapa? Nanti akan berdampak kepada arahnya. Sehingga Ka'bah itu yang dimaksud adalah bangunan berbentuk kotak yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram, dari kota Mekah di Arab Saudi. Jadi Ka'bah juga sering disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Bangunan inilah menjadi pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Sehingga kita bisa melihat dalam konsep arah, yaitu di sini adalah uh, jarak terpendek dari atau berupa garis lurus ke suatu tempat. Karena bumi berbentuk bulat, maka garis ini berbentuk busur besar sepanjang permukaan bumi. Dengan demikian kiblat juga menunjukkan jarak terpendek ke Ka'bah dan suatu tempat di permukaan bumi. Karena kenapa? Kalau kita tidak memahami konsep arah kiblat ini, bisa saja kita boleh menghadap malah sebaliknya. Jadi opini yang pertama yang harus dipahami bersama dalam konsep arah kiblat adalah jarak terdekat. Karena kalau definisi ini cukup mengarah, kalau kita menyepakati bersama bahwa arah kiblat itu adalah cukup mengarah ke Baitullah, itu akan keliru. Karena kenapa? Ada suatu tempat di lokasi bumi ini, itu ternyata eh, menghadap kemanapun itu arah kiblat. Nah, jadi makanya kita menyepakati pada jarak terdekat. Tapi ternyata kita bisa melihat di konsep ini ada samudera, untung tidak ada pulau ataupun tidak ada penghuni, bukan sebuah daratan di lokasi ini. Jadi ketika kita berada di samudera ini, di belakang daripada karena bumi adalah bulat, Baitullah berada di sebelah di bagian titik tengah, kemudian di belakangnya belahan bumi itu ternyata arahnya itu sama, jadi menghadap kemanapun itu arah kiblat. Tapi ternyata kemudian Allah sudah mengkonstruksi bumi ini sedemikian rupa, ternyata di belakang Baitullah itu eh, tidak ada daratan, tidak ada pulau. Jadi memang dalam konsep ini kalau kita bisa melihat peta datar ini, bahwa memang Mekah itu atau Masjidil Haram itu adalah the center of world, pusat bumi seperti itu. Oke, next. Nah, inilah jalur-jalur kalau kita bisa melihat bersama bahwasannya apa? eh, ini jalur-jalur arah kiblat dari posisinya. Jadi kalau misalnya ke Indonesia, kita bisa melihat Indonesia itu eh, mengarah ke barat, barat laut, bukan ke mengarah ke barat. Oke, karena kalau kita menganggap bahwa ini adalah menghadap ke barat, eh, itu kelirunya ya akan menghadap ke Afrika seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya kalau misalnya ada reaksi, ada sebentar saya perlihatkan. Oh, tidak ada ya. Ada semacam pen yang bisa kita ini itu bisa kita menjelaskan bahwasanya ternyata arah kiblat yang benar di Indonesia itu adalah menghadap ke barat-barat laut, bukan menghadap ke barat persis seperti itu. Sehingga banyak paradigma yang mengatakan bahwa ketika paradigma orang-orang awam yang mengatakan bahwa cukup kita menghadap ke barat, maka yakin dan percaya arah kiblat kita akan menghadap ke Afrika. Oke, next kita akan melanjutkan kembali. Apa dasar hukum daripada arah kiblat? Jadi kita akan memahami dulu sejarah turunnya atau sejarah perpindahan arah kiblat. Karena Rasulullah SAW pernah sholat ketika mendirikan sholat itu awalnya arah kiblat kita menghadap ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, Baitul Maqdis. Nah pada waktu itu Rasulullah SAW ketika berada di Masjidil Haram di Mekah itu tidak ada masalah menghadap ke masjid atau Masjid Baitul Maqdis atau Palestina karena dia tetap mengarah kepada Masjidil Haram. Namun Rasulullah SAW merasa gelisah, merasa apa ya?
merasa dirinya galau, mungkin bahasa milenialnya, itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena kita melihat posisinya ketika Rasulullah berada di Madinah, itu membelakangi Masjidil Haram. Itu membelakangi Masjidil Haram. Sehingga disitulah mungkin kegalauan Rasulullah SAW berdoa. Nah, dan disinilah asbabul nuzulnya turunnya ayat Al-Baqarah 144 yang berbunyi qad naro taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, ya Muhammad, ya Rasulullah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi, Nasrani yang diberi kitab, Taurat dan Injil memahami, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, kalau kita memahami ayat ini, kita harus melihat dulu asbabul nuzulnya, di mana turun ayat ini. Nah, singkat cerita, dalam riwayat mengatakan bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW berada di Mekah, berada di Madinah pada waktu itu. Rasulullah pada saat itu diundang untuk takziah di rumah Bani Salamah di menjelang sholat duhur. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai di rumah Bani Salamah, Rasulullah mendirikan sholat duhur bersama para sahabatnya. Nah, Rasulullah pada waktu itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina, mengarah ke utara. Nah, selepas rakaat kedua, atau kalau selepas rakaat kedua berarti mungkin rakaat ketiga, itu Rasulullah sholat pada waktu itu menghadap Masjidil Aqsa, dan turun ayat ini. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ketika itu Rasulullah yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa itu membalikkan badannya ke Masjidil Haram sebesar 155 derajat, hampir setengah lingkaran. Nah, kenapa? Karena turun ayat ini. Ayat ini turun. Artinya apa? Ketika kita memahami konsep asbabul nuzulnya, tujuan daripada ayat ini turun, bahwasanya kita bisa mendefinisikan, kita bisa memberikan penjelasan, argumentasi bahwasanya menghadap ke kiblat itu tidak cukup dengan niat. Kenapa saya mengatakan tidak cukup dengan niat? Karena Rasulullah SAW sendirilah yang menggerakkan badannya, memutar badannya ketika turun ayat ini. Ketika Rasulullah SAW turunnya ayat ini, dan dia tidak mungkin, bisa saja dia mengatakan, ya nanti asar, sholat asar. Karena ini sementara sholat duhur berjamaah dengan para sahabatnya. Dan ternyata Rasulullah menggerakkan badannya. Artinya bahwasanya menghadap ke kiblat itu tidak cukup dengan niat. Harus juga diwujudkan juga dengan perbuatan atau dengan aksi seperti itu. Jadi menghadap ke kiblat itu ya mengarahnya ke Masjidil Haram. Nah, itu mungkin sepintas daripada asbabul nuzul. Nah, kemudian ini salah satunya tahun 624 ya perpindahan itu terjadi. Jadi pada tahun itu, tahun pertama di Madinah, Nabi banyak mendapat celaan dari kaum Yahudi yang membenci dengan Islam karena dianggapnya meniru ibadahnya menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem. Maka atas izin Allah lah turunlah ayat tadi 1 Al-Baqarah 144. Dengan dasar itu, maka kiblat kini menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram yang berada di kota Mekah. Kemudian, kalau kita bisa melihat perpindahan kiblat itu, ini kita bisa melihat bersama bahwasanya ini posisi arah kiblat seperti itu. Bentar, kita bisa, saya maunya ada semacam pen ya, untuk bisa memperlihatkan bahwasanya, oke, belum ya. Oke, kita bisa melihat posisi arah Masjidil Haram yang berada di kota Mekah, sedangkan Madinah berada tengah, Masjid Aqsa berada di utara. Tapi ketika Rasulullah sholatnya di Masjidil Haram di Mekah, itu kan walaupun Rasulullah awal-awalnya menghadap ke Masjid Aqsa, dia tetap menghadap ke Baitullah. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah,
itu ketika Rasulullah menghadap ke Masjid Aqsa, dia membelakangi Masjidil Haram, menghadapi Baitullah. Sehingga disinilah jadi perpindahan kiblat itu terjadi di Madinah. Sehingga Rasulullah SAW membalikkan badannya ke Masjidil Haram. Seperti itu. Hampir setengah lingkaran. Dan para makmumnya, sahabatnya, dan ikut juga berputar. Seperti itu. Kemudian dalil syar'inya juga ada juga hadis yang dari Abu Hurairah yang meriwayatkan dalam arti terjemahannya, yaitu Baitullah adalah kiblat bagi orang yang Masjid Haram, Masjid Haram adalah kiblat bagi orang yang penduduk tanah Mekah atau tanah haram, dan tanah haram adalah kiblat bagi semua umatku di bumi, baik di timur, di barat maupun di timur. Sehingga jika kita menganalogikan bahwasanya arah kiblat kita itu ya karena kita berada di luar daripada kota Mekah, ya kita mengharapnya ke kota Mekah atau ke benua Timur Tengah seperti itu. Oke, next. Nah, inilah sejarah turunnya perpindahan arah kiblat dalam turunnya surah Al-Baqarah 144, di mana Rasulullah SAW berada di musola di rumah Bani Salamah. Dan saat ini rumah itu adalah sebuah bangunan masjid yang dikenal sebagai Masjid Kiblatain untuk saat ini. Begitu juga dengan kaidah-kaidah fikih masalah arah kiblat. Nah, bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram tidak ada masalah karena kita bisa melihat langsung ainul kiblat atau kiblat yakin, di mana seseorang berada di tengah-tengah Masjidil Haram yang bisa melihat langsung. Itu disebut dengan ainul Ka'bah. Sedangkan bagi mereka yang berada di dalam bangunan Ka'bah, kiblatnya adalah dinding Ka'bah itu sendiri. Ini disebut dengan kaidah dalam al-kiblat itu adalah ainul Ka'bah, yang bisa melihat Ka'bah secara langsung. Kemudian ada disebut dengan kiblat zan. Apa itu kiblat zan? Seorang yang berada di luar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekah sehingga tidak dapat melihat bangunan Ka'bah. Mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram. Dia menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi sebagai maksud menghadap ke arah kiblat secara zan atau kiraan. Ini disebut juga dengan jihadul Ka'bah. Cukup mengarah saja ke Masjidil Haram. Ini bagi orang yang berada di kota Mekah dengan bisa memperkirakan posisi Masjidil Haram. Nah, mungkin kita berada di sini karena kita berada di jauh sekitar 9.000 km, kurang lebih 9.000 km dari Mekah. Jadi kita disebut dengan kiblat ijtihad. Jadi apa itu kiblat ijtihad? Jadi ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Mekah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Dengan ilmu pengetahuan, maka kini tidak ada kesulitan menentukan kiblat dari lokasi yang sangat jauh sekalipun. Jadi kita di Indonesia atau khususnya di Makassar, kita akan menggunakan kiblat ijtihad, bukan kiblat zan dan kiblat ainul yakin yang bisa melihat langsung Baitullah atau bisa melihat langsung posisi Masjidil Haram seperti itu. Maka dari itu kiblat ijtihad ini ya dengan bantuan ilmu falak dengan perhitungan trigonometri yang menggunakan rumus matematik untuk menentukan posisi arah kiblat atau posisi Masjidil Haram. Nah, singkat cerita, kenapa kita wajib mengarah ke Masjidil Haram? Karena Rasulullah pernah mencontohkan dalam riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mujam Al-Aus berkata, Ausat berkata, Wabir ibnu Yuhannas Al-Khuzai berkata, Rasulullah SAW berkata padaku, jika kau mendirikan masjid di San'ah, di kota Yaman, bangunlah di kanan sebuah gunung bernama Dain. Al-Hafiz Al-Rahzai dalam bukunya History of Sana'ah mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan Wabir ibnu Yuhannas Al-Ansari ketika ia mengutus ke San'ah untuk menjadi pelindung berkata, panggillah mereka kepada imam atau kepercayaan untuk buktikan kebenaran. Jika mereka mentaati tentang hal itu, maka aturlah mengenai sholatnya. Jadi Rasulullah menulis kepada Wabir untuk membangun dinding bangunan masjid mengarah ke Dain. Dan ternyata ketika kita menggunakan citra satelit, jadi dalam isyarat itu Rasulullah mengatakan kalau Anda membangun masjid cukup di kota San'a, maka cukup mengarah ke Gunung Dain. Dan ternyata ketika kita menarik garis lurus dengan menggunakan citra satelit Google Earth, itu ternyata tepat mengarah ke arah ke Masjidil Haram. Ini luar biasa ya. Rasulullah SAW memberikan
ilustrasi, memberikan petunjuk untuk bagi orang yang berada di kota Yaman atau Sanaa seperti itu. Nah, ini yang terpenting adalah memahami posisi geografis. Jadi kenapa banyak diantaranya arah kiblat kita melenceng? Karena kurang memahami posisi arah. Kita hanya memahami posisi arah itu utara, timur, selatan, barat. Padahal bukan cuma empat itu arah itu. Kan ada utara, utara timur laut, timur timur laut, timur, timur menenggara, selatan menenggara, tenggara, selatan menenggara, selatan. Dan bahkan posisi-posisi arah itu apa ya? Posisi arah itu ternyata sangat berdampak kepada posisi azimut. Jadi kalau misalnya arah itu melenceng, itu sungguh jauh untuk menjauh dari posisi yang kita mau tuju. Jadi memang yang terpenting dalam memahami teori arah kiblat itu memang harus memahami posisi geografis arah kiblat. Nah, ini yang pendapat awam yang mengatakan arah kiblat Indonesia cukup menghadap ke barat. Nah, kalau kita bisa melihat gambar ini, kalau kita Indonesia mengarah ke barat, maka kita akan tepatnya kepada Ethiopia, Afrika Selatan, kenanya Madagaskar, Ethiopia, Uganda. Nah, yang benar adalah arah kiblat kita Indonesia adalah mengarah ke barat-barat laut, tepatnya di Makassar 292 derajat. Jadi 290 derajat itu barat-barat laut, bukan barat tepat. Karena kalau barat itu 270 derajat. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa arah kiblat kita arah barat sejati, maka itu 270 derajat dengan azimut arah kiblat kita yang benar di Makassar adalah 292, maka akan ada selisih 22 derajat. Nah, perlu dipahami bersama rata-rata itu kalau kemelencengan arah kiblat 1 derajat itu bisa menempuh menjauh dari Masjidil Haram menuju Ka'bah itu 1 derajat itu 110 kilometer. Jadi wajar saja kalau misalnya arah kiblat kita menghadap ke barat, maka kenanya ke Afrika, pindah benua seperti itu. Kemudian dalam konsep kiblat ijtihad kita akan mengenal nanti istilahnya adalah ilmu ukur segitiga bola. Kemudian kita akan memahami nanti konsep arah untuk mengarah kepada arah kiblat. Mungkin pada sesi ini cukup untuk materi yang kita akan bawakan terkait masalah memahami. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang perhitungan atau penentuan arah kiblat dengan menggunakan segitiga bola. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Silahkan nanti para mahasiswa yang ingin memiliki pertanyaan boleh kita komen uh, di komentar ini. Kemudian yang mau dipertanyakan silahkan yang bertanya. Mungkin cukup saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada video ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.